Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas pertama di mata kuliah Metode Perbaikan Tanah atau MPT, yang dimana tugas itu mencari data tanah untuk bahan tugas metode perbaikan tanah dengan data lengkap dengan pengujian properties dan mekanika tanah. Bisa dilanjut. Baik, untuk anggota dari kelompok 9 sendiri ada Azari Tasarudin dengan NIM 07221018. Ada saya sendiri Septian Adi Nugroho dengan NIM 07221033. Ada Rifki Adrian Prat Maulana dengan NIM 07221047. Ada Serli Arana dengan NIM 07221049. Dan terakhir ada Hening Prestiva dengan NIM 07221061. Baik, untuk data tanah yang kami mengambil dari jurnal penelitian yang dilakukan di Kampung Kaucuana, Peleng, Galesong Selatan dengan alasan lahan ini belum dibangun. Struktur bertingkat tinggi di sana juga memiliki karakteristik tanah lunak. Eh, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik fisik dan mekanik tanah lunak di daerah Galesong Selatan untuk menganalisis serta menghitung sifat fisik, sifat mekanik, serta gaya geser tanah lunak pada daerah Galesong Selatan terhadap presentasi penambahan semen sebagai bahan stabilitas. Untuk jurnal ini dibuat pada tanggal 26 November tahun 2023 oleh Putra Ade Kustantos, David Tirostis, sama Henry T. Laing dengan judul Karakteristik Tanah Lunak di Galesong Selatan dengan Stabilitas Semen berdasarkan uji direksir atau uji DS. Oke, saya izin melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Adapun metodologi yang digunakan di sini pada pengujian laboratorium dilaksanakan pada Laboratorium Mekanika Tanah di Universitas Atmajaya Makassar. Lokasi pengambilan yang sebelum sudah disebutkan memiliki beberapa pengujian yang dilaksanakan dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian ini. Antara lain yaitu melakukan pengujian kadar air tanah, lalu melakukan pengujian berat isi tanah, kemudian melakukan pengujian batas-batas antarberg, kemudian melakukan pengujian analisis saringan, kemudian pengujian konsolidasi tanah, lalu pengujian kepadatan ringan tanah, dan yang terakhir pengujian direksir. Oke, em, di pengujian kadar air tanah, pengujian ini dilakukan, sudah pernah kami pelajari juga di mata kuliah mekanika tanah. Dari hasil perhitungan yang dilakukan di sini, didapatkan juga kadar air rata-ratanya, yaitu sebesar 33,25% dari data yang terdapat di dalam situ. Lanjut. Kemudian untuk berat isi tanahnya, pengujian ini dilakukan untuk meninjau berat isi tanah asli dengan menggunakan sampel tanah terganggu. Nah, di sini didapat juga hasil dari eh, dijelaskan pada tabel 3, didapatkan berat isi sampel tanah asli sebesar 12,9728 kilonewton meter kubik dan berat isi kering sampel tanah asli sebesar 9,7492 kilonewton meter kubik. Lanjut. Lalu pada analisis saringan, pengujian ini
dilakukan untuk memahami sifat tanah yang diuji berdasarkan sebaran ukuran butiran tanah pada sampel. Dari kurva akumulasi ukuran butir tanah pada sampel pertama dan kurva akumulasi ukuran butir tanah pada sampel kedua. Sampel uji pertama memiliki koefisien keseragaman atau CU sebesar 0,33 dan koefisien gradasi CC sebesar 9,41. Lalu sampel kedua memiliki koefisien keseragaman CU sebesar 2,8 dan koefisien gradasi atau CC sebesar 12,35. Baik, selanjutnya eh, saya ambil alih. Di sini ada pengujian Atterberg yang dimana pengujian batas-batas Atterberg ini dilakukan pada penelitian ini untuk mencakup batas plastis dan cair tanah. Sampel tanah yang diuji ini bervariasi, mulai dari campuran tanah yang bisa distabilisasi dengan semen, lalu ada variasi campuran tanah dan semen berdasarkan berat total sampel yang diperlukan selama pengujian ini. Nah, dari pengujian batas-batas Atterberg ini didapatkan indeks plastisitas tanah asli sebesar 12,67%, yang dimana artinya tanah uji ini memiliki tingkat plastisitas sedang, nilai PI di antara 7 sampai 17. Tanah dengan tingkat plastisitas sedang memiliki sifat tanah lempung, berlanau, serta bersifat kohesif. Lalu percampuran semen di atas 5% pada tanah mengakibatkan penurunan indeks plastisitas tanah campuran hingga berada di bawah 3%, di mana sifat tanahnya telah berubah menjadi tanah dengan tingkat plastisitas rendah PI di bawah 7 dan tidak sepenuhnya bersifat kohesif. Lalu selanjutnya masuk pada pengujian konsolidasi tanah, yang dimana pengujian konsolidasi ini digunakan untuk menemukan koefisien penurunan sampel tanah dan digunakan sebagai data pendukung. Untuk pengujian ini, lama konsolidasi setiap sampel tanah adalah 24 jam. Didapatkan tanah asli memiliki koefisien konsolidasi sebesar 1,47 dan tidak bersifat tanah lempung ekspansif. Didapatkan juga hasil sampel campuran 85% tanah plus 15% semen dengan lama pemeraman 3 hari dan sampel campuran tanah 75% plus 25% semen dengan lama pemeraman 0 hari. Memiliki nilai koefisien konsolidasi yang jauh melebihi koefisien konsolidasi tanah asli untuk pengujian ini. Oke, selanjutnya. Lalu masuk ke dalam kepadatan ringan. Jadi dari kepadatan ringan yang ada di Galesong Selatan itu didapatkan kadar air optimum untuk tanah dengan tambahan semen sebanyak Baik, saya ulangi. Untuk kepadatan ringan dari Galesong Selatan itu didapatkan dari kadar air optimum untuk tanah dengan tambahan semen sebanyak 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%, yang dimana nilai dari kadar air pengujian itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Dengan kadar air optimum di rata-rata 27% dan penambahan semen. Lanjut. Oke, lalu ada pengujian dalam direct shear, yang dimana direct shear ini memilih campuran tanah 90% dan 10% semen dengan lama pemeraman 3 hari dengan kuat geser sebesar 322,03 kilopascal sebagai sampel terbaik untuk sampel campuran tanah. Jika dibandingkan terhadap tanah asli dengan kuat geser sebesar 248,58 kilopascal, terjadi penambahan kuat geser tanah sebesar 29,55% dari kuat geser tanah asli. Pemilihan sampel campuran 90% tanah plus 10% semen dengan lama pemeraman 3 hari berdasarkan atas pertimbangan kekuatan akhir campuran tanah. Sampel campuran tanah 75% tanah plus 25% semen dengan lama pemeraman 10 hari. Dengan lama pemeraman 0 hari
memiliki kuat geser yang paling tinggi tetapi tidak dipilih sebagai sampel terbaik. Pertimbangan ini dapat didasarkan pada kondisi sampel campuran tanah uji tersebut sudah menjadi getas ketika pengujian berlangsung. Hal ini diperkuat dengan hasil uji sampel campuran 75% tanah plus 25% semen dengan lama pemeraman 1 dan 3 hari memiliki nilai kuat geser di bawah 0 kilopascal atau bisa dibilang telah mengalami keruntuhan. Kondisi tanah tersebut ketika diuji memiliki sifat getas di mana campuran tanah tersebut sangat mudah pecah ketika mendapatkan beban dari luar. Seperti yang dilihat dari tabel berikut. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan, itu kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah nilai kadar air sebesar 33,25%. Yang kedua, nilai berat isi tanah sebesar 12,9728 kN per meter kubik. Yang ketiga, memiliki batas cair sebesar 44%, batas plastis sebesar 33,33%, dan indeks plastis sebesar 12,67%. Dari nilai indeks plastisnya didapatkan sifat tanahnya memiliki tingkat plastisitas sedang, mempunyai sifat tanah lempung, berlanau, serta bersifat kohesif. Terus yang keempat memiliki nilai koefisien konsolidasi sebesar 1,47 meter mm² per detik. Terus yang kelima ada memiliki kuat geser sebesar 248,57 kPa. Dan yang terakhir adalah memiliki karakteristik tanah lempung serta gradasi persebaran butiran tanah yang buruk. Next, itu saja yang dapat kelompok kami paparkan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.